Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir mencoba untuk share berbagi ilmu yang semoga saja dengan izin Allah bermanfaat ya. Nggak perlu subscribe, nggak perlu like lah ya. Ini semoga bermanfaat buat para petugas KPPS yang baru-baru mulai masuk nih, yang lama juga boleh, maksudnya yang masih baru-baru pemula nih istilahnya, yang biasa megang laptop juga, yang biasa dengan program Excel. Al-Fakir selama beberapa periode mengikuti kepemiluan dari dulu pakai program, ada program yang Al-Fakir buat namanya Sinaba, Sistem Navigasi Akhir Berita Acara. Ini bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan pengisian dalam berita acara atau sertifikat, C hasil dan C salinan insya Allah pada tanggal 14 Februari 2024 insya Allah. Nah, Al-Fakir coba share nih, cuma berharap video ini tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 10 menit mudah-mudahan nih, karena jadi uploadnya jadi lebih ringan insya Allah. Al-Fakir buat program ini namanya Sinaba, dan di sini datanya seperti biasa ya, datanya di worksheet ada summary, data summary ini juga di lock, di protect, jadi nggak bisa diutak-utik karena langsung link. Terus kemudian data entry, nah ini yang kita isi nanti biasanya dipegang oleh petugas KPPS 3, sebelah kanannya ketua KPPS 3 yang atau siapapun yang lancar untuk mengoperasionalkan komputer, tetapi cenderung pada KPPS 3 karena surat C pemberitahuan itu akan berakhir di KPPS 3 di sana, dicoblos dengan pakunya di sana, dikumpulkan. Di sini juga ada worksheet PPWP, ini hasilnya juga sama, sudah di lock, nggak bisa diutak-utik. Ada untuk DPR juga, ini untuk biasanya KPPS 4. Ada DPD juga, ada DPRD, dan ada juga ini kabupaten, cuma karena kalau di Jakarta kita tidak pakai kabupaten, cuma sampai dengan provinsi. Oke, untuk mempersingkat waktu, Al-Fakir jelaskan mekanisme program aplikasi Excel Sinaba ini, sistem navigasi akhir berita acara. Yang pertama adalah di sini ada pengguna surat suara, ada nomor DPT berurut, ke bawah ada DPT laki perempuannya, ada DPTB yang milih nih ya, yang milih ya. Nah, ada DPK juga laki dan perempuannya. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan kalau kita pelaksanaan pada pagi harinya, nanti ini program ini cuma kita pakai sampai dengan jam 1. Untuk rekonsiliasi data sampai dengan jam 13, jam 1 sudah di print out worksheet yang ada di sini. Print out untuk guidance pemandu pengisian berita acaranya nanti, untuk C hasilnya ya, untuk C salinan juga semuanya. Nah, ini jadi nanti jam 12, jam 1-an kurang lebih sudah kelar. Kalau sudah kelar baru di print. Nah, untuk penghitungan suaranya manual dah lah ya, sudah tidak pakai ini lagi. Karena kan kita bareng-bareng, kalau itu lead time ini cukup panjang durasinya. Jadi kalau untuk ini, untuk antisipasi kesalahan saat penghitungan kita ya, khususnya untuk yang baru-baru, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini ada data pemilih. Ada data pemilih dalam DPT ya, lakinya berapa, perempuannya berapa, diisi. Ini bisa nanti, karena kan kita tinggal lihat DPT lakinya berapa, perempuannya berapa jumlahnya, kita ikutin saja. Surat suara yang diterima pagi hari tersebut nggak perlu pakai persentase, nggak perlu. Dari KPU pun meminta sudah fisiknya saja yang diterima. Kalau kita terima 100, kita tulis 100, nggak pakai hitungan persen. Karena ada juga option yang 2% itu dari mana? 2% ada yang dari DPT, ada yang 2% dari DPT plus DPTB. Jadi terlalu rancu. Jadi cukup kita di KPPS di level bawah, kita terimanya berapa, udah itu yang kita tulis, nggak perlu kita bikin rumus-rumus lagi. Nah, sudah sampai sini, sudah isi data pemilih lakinya berapa, perempuannya berapa, surat suara yang diterima berapa. Nah, anggaplah kita sudah mulai jam 7 atau setengah 8 nih, kalau sudah kelar semua, sudah mulai running nih progresnya pemungutan suara. Nah, contoh nih, kita ambil satu contoh. Misalnya ada yang hadir pemilih dari DPT nomor urut 11. Gunakan Ctrl F aja biar lebih mudah. Ctrl F. Nah, kita cari nomor urut 11. Ketik 11, kita enter. Pointernya akan langsung ke 11. Misalnya yang nomor DPT 11 ini perempuan. Kita cukup klik angka 1 kan satu orang. 1 perempuan. Tuh, terus seperti itu ya. Ini cuma sekedar contoh aja ya. 1, terus kemudian nomor urut berapa lagi misalnya? Nomor urut 23, jangan jauh-jauh ya. Nomor urut 23. Ya. Urut 23, kita enter. Pointer langsung ke 23. Misalnya yang datang orang tersebut adalah laki. 1.
Ya, kita enter lagi up, 1 udah kelar. Udah 2 contoh aja Al-Fakir untuk DPT ya. Nanti dia akan langsung terakumulasi di worksheet yang di protect, yang dikunci. Nah, ini ada nanti di sini. Ya, laki 2, laki 1, perempuan 1. Ini contoh sampel aja ya. Terus kemudian, nah itu untuk DPT ya. Nah, kemudian untuk DPTB dan tadi juga tuh angka tersebut akan langsung link ke PPWP, ke DPR, ke DPD seluruhnya ya. Lanjut untuk mempersingkat waktu. Kemudian Al-Fakir loncatin dulu nih. Al-Fakir loncatin dulu ke DPK yang mudah dulu. DPK yang mempergunakan KTP elektronik. Seandainya ini mah langsung nggak perlu pakai kontrol F. DPK seandainya ada yang pakai KTP dan memang orang tersebut setelah kita cek di DPT online memang berhak untuk memilih di TPS kita. Ingat, cek DPT online ya, cek DPT online, lihat orang tersebut berhak memilih di TPS kita. Gitu ya. Kalau seandainya memang ketersediaan surat-suara kita cukup, memadai, bisa kita terima. Oke, dan ini biasanya di atas jam 12. Baru bisa mendaftar. Seandainya ada daftar pemilih khusus tersebut yang menggunakan KTP atau surat keterangan ya, KTP elektronik. Seandainya mereka masuk, ada 1 orang misalnya nih, orang laki, udah tulis saya laki 1. Kelar ya, dah ambil contoh 1 aja untuk DPK. Nanti juga kan otomatis terisi dengan worksheet lain langsung link. Nah, setelah itu selesai, baru kita fokus ke DPTB nih. Nah, ini yang agak sedikit harus hati-hati mengenai pindahan ya, karena ini ada dapilnya bisa berbeda dengan kita, provinsinya berbeda dengan kita. Al-Fakir dari kecamatan Keramat Jati, Duren Sawit, Jatinegara, cuma 3 tuh wilayah kecamatannya ya, di dapil 5 untuk Jakarta, DKI Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, kita ambil contoh sekarang begini yang paling mudah. Ini nanti tinggal belajar sendiri di rumah atau Al-Fakir bisa kasih soalnya nanti insya Allah. Yang pertama adalah kalau seandainya ada DPTB ya, daftar pindahan, orang yang pindah nih pakai surat keterangan pindah. Seandainya orang tersebut orang perempuan nih, atau orang laki gitu ya, misalnya 1 orang perempuan, kita tulis 1. Terus ada lagi orang laki 1, kita tulis 1. Terus ada lagi orang perempuan lagi 1, kita tulis 1. Begitu seterusnya, diisi nggak perlu berurutnya apa-apa, atau berurut juga boleh, itu lebih bagus kalau berurut sesuai dengan nomor daftar dari DPTB yang kita terima dari KPU, yang pada saat pengiriman kotak suaranya kita terima itu ada daftarnya dari mereka. Nah, cuma kita harus teliti lagi di sini nih. Nah, ini ada DPTB tanpa surat suara. Al-Fakir buat di sini salah, di sini salah semua ya. Dan ini harus dicek lagi nih, mana yang kita beri surat suara, mana yang tidak kita beri surat suara, DPD, DPR, DPRD, atau kabupaten mungkin, kalau di luar wilayah Jakarta ya. Jadi kita harus teliti sekali untuk masalah pengisian ini, karena ini adalah faktor pengurangan ya. Kalau di sini Al-Fakir buat di sini ada kalau DPRD, kalau dia lain kecamatan, berarti di sini Al-Fakir tuh ini, kalau seandainya tadi yang di sini di DPTB orang tersebut beda kecamatan dengan kita, misalnya di jenis kelaminnya perempuan, beda kecamatan dengan kita ini dapilnya, Al-Fakir masukin di sini 1, berarti digorengin 1 nih, DPRD dia nggak pakai. Ya, begitu ceritanya. Ada ya tuh untuk dapil nih. Nah, terus kemudian karena Al-Fakir di Jakarta Timur, jadi kalau seandainya ada yang bukan dari Jakarta Timur, misalnya ada orang laki nih dari DPTB, orang laki yang dia bukan dari Jakarta Timur tapi dari Jakarta Selatan atau Jakarta Utara, dia orang laki, berarti yang kita kurangin dari sini juga nih mulainya nih. Tuh, yang bukan Jakarta Timur, orang laki tadi ya, orang laki ya, misalnya orang laki, berarti kita kurangin 1 nanti tuh, dia nggak punya hak pilih tuh. Nah, begitu pula karena dia bukan dari kecamatan, karena luar beda Jakarta juga, beda Jakarta gitu, jadi jelas pasti bukan DPRD juga nggak akan dapat gitu 1. Nah, itu contoh. Terus kemudian apabila ada ada yang dari luar provinsi, bukan dari DKI Jakarta atau bukan dari provinsi rekan-rekan sekalian, berarti 3-3-nya orang tersebut nggak akan dapat gitu. Seandainya misalnya gitu, dari DPTB ini ada 1 orang perempuan yang dari provinsi lain, dari kita di Jawa, dia dari Sumatera nih gitu, misalnya pindah, berarti orang perempuan tersebut nih ya kita kurangin 1, dia nggak dapat ini. Untuk DPRD dia nggak dapat, mungkin kabupaten juga jelas nggak dapat, terus untuk DPR juga dia nggak dapat, untuk DPD juga dia nggak dapat, dia cuma berhak untuk suara presiden. Makanya kolom di sini nggak ada kolom PPWP, nggak ada kolom presiden, karena dari manapun dia pasti akan memilih presiden, kecuali dia orang Amerika atau orang Rusia. Jelas memang nggak bisa milih deh, jelas. Makanya di sini Al-Fakir nggak buat PPWP, karena semuanya dari Sumatera, dari Kalimantan, seluruhnya pasti akan memilih presiden kalau seandainya memilih di daerah lain, di provinsi lain. Itu sebagai contoh. Nah, ini harus paham benar, nanti bisa bertanya. Nah, ini selanjutnya adalah
Disabilitas. Disabilitas nih Lisi lah ya, gampang ya, udah 9 menit nih, hampir 10 menit nih, mudah-mudahan sih kelar nih ya. Disabilitas laki berapa, perempuan berapa, tinggal ditulis aja di sini ya. Kemudian nanti nah hasil penghitungan suara, nah baru nih ini yang 00 udah pasti rekan-rekan tahu lah, lebih jago dari saya komputernya ya. Ini berarti ya, udah rumus nih, nggak usah pakai dirubah ya, nggak usah pakai dirubah. Nah cuma kita tinggal lihat tadi pada saat penghitungan suara nanti yang tidak sahnya berapa dari PPWP, DPR berapa, DPD berapa, dan bla 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 bla. Nah yang dikembalikan pemilih, ingat yang dikembalikan ke pemilih itu karena rusak atau keliru coblos. Dibalikin sama pemilih karena rusak atau keliru coblos. Bedanya antara tidak sah dengan sah. Kalau tidak sah selalu harus dari dalam kotak keluar. Ya, tidak sah itu berarti dari dalam kotak yang keluar tuh, yang dijajarin orang-orang pada masukin. Nah, itu tidak sah. Nah, kalau yang dikembalikan pemilih selalu dari luar kotak sebelum dimasukin. Nah, gitu kuncinya dah. Nah, tinggal isi dah yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos. Presiden berapa, DPR berapa, terus semuanya ini yang diisi manual ya. Manual paling cuma ada 2, 3, 1, 7 atau berapa. Selebihnya sudah otomatis. Nah untuk penghitungan suara sebenarnya ini karena kita sudah manual dan sudah kita print, jadi sebenarnya ini boleh diisi juga nggak apa-apa, silahkan. Misalnya ada berapa, tapi orientasinya hanya pada suara sah aja, bukan masalah caleg segala macam. Waduh kalau sampai caleg ada 18 kali, ada 10 caleg, partai ada 18, tinggal kali berapa banyak ya kalau kita butuhkan. Jadi cukup sampai di situ saja. Ini PPWP silahkan nanti untuk rekonsiliasi, tinggal totalnya, total berapa suara sah seluruhnya nih, total berapa suara sah seluruhnya, total berapa suara, tinggal dimasukin saja, nanti dia akan masuk kemari gitu. Dan seluruh hasil yang ada ini summary-nya. Ini summary-nya. Jadi dari PPWP tadi laki ada 3, perempuan ada 3, total pengguna ya, bukan pemilih ya. Nah ini summary-nya yang make pengguna juga sama, laki perempuan 2, laki perempuan 3, dan kita bisa selalu update gitu. Mohon maaf kalau minus ini karena cuma sekedar contoh, jadi Al-Fakir tidak fokus untuk hasil tes soalnya, enggak, karena Al-Fakir sendiri ini tes soalnya langsung dari KPU Kalimantan Utara. Jadi beberapa soal yang mereka berikan Al-Fakir rekonsiliasi dengan ini dan sudah disempurnakan seluruhnya, sampai tim Al-Fakir buat soal sendiri seluruhnya. Jadi sudah alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada kekurangan. Nah ini kelebihannya kita bisa tahu dengan cepat berapa yang belum hadir, lakinya berapa, perempuannya berapa, kapanpun kita mau, selama laptopnya nggak jebol, selama laptopnya nggak rusak ya, nggak hang ya, gitu. Jadi ini sudah 12 menit. Nah, ini seluruh laporan ini di log, ini cuma summary aja untuk ngelihatnya. Nah, nanti kita print pada saat jam 1-an, ini PPWP hasilnya berapa, seluruhnya akan keluar di sininya. Ya, seluruhnya akan keluar, DPR hasilnya berapa, DPD hasilnya berapa, DPRD hasilnya berapa, dan selanjutnya. Dan nanti akan ada kunci di sini Al-Fakir buat di warna yang warna merah, lihat ya. Jumlah pengguna dengan yang surat suara yang digunakan, ya, dengan suara-suara yang digunakan, dengan jumlah suara sah dan tidak sah, ini 3 poin ini harus selalu sama, makanya di merah ini. Ya, nanti bikin soalnya sendiri di rumah atau minta soal sama Al-Fakir ada di sini, tinggal Al-Fakir kirimkan dengan PDF. Ya, jumlah pengguna ini ada 3 poin, jumlah pengguna harus sama dengan surat suara yang digunakan, harus sama dengan suara sah dan tidak sah. Ya, karena ini cuma contoh, jadi Al-Fakir belum isi nih sah tidak sahnya nih ya. Begitu pula di DPR. Jadi ingat aja kalau ada yang warna kuning dan merah ketemu merah, berarti ini harus sama nih, 4-4-nya nih. Tuh, ini harus sama nih 3-3-nya nih ya. Nah, kemudian begitu pula DPD dan selanjutnya. Ini aja lah video singkat, alhamdulillah bisa berkurang berapa menit, ada 13 menit, hampir 14 menit. Mohon maaf bila ada kekurangannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau tidak berkenan mohon diabaikan saja. Kalau berkenan alhamdulillah, semoga jadi ladang amal pahala buat kita seluruhnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.